Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Farisa Yasmin. Saya mahasiswa dari Universitas Telkom. Saya mendapatkan tugas untuk menjawab pertanyaan dari soal-soal yang telah diberikan oleh Parian, yaitu mata kuliah manajemen komunikasi. Soal yang pertama, apa definisi manajemen komunikasi menurut para ahli? Oke, ada menurut Michael Kay tahun 1994. Menurut beliau, manajemen komunikasi adalah proses bagaimana orang-orang melakukan proses komunikasi mereka dengan orang lain dalam berbagai konteks komunikasi. Misalnya, dalam komunikasi massa, interpersonal, atau komunikasi kelompok. Lalu, selanjutnya ada menurut Libler and Barker. Nah, menurut beliau, komunikasi itu adalah proses yang sistematis antara anggota organisasi dalam melakukan atau menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk menyelesaikan pekerjaan melalui negosiasi pengertian atau pemahaman untuk mencapai tujuan bersama. Lalu soal yang nomor 2, sebutkan dan jelaskan dasar-dasar manajemen komunikasi. Dasar-dasar manajemen komunikasi itu ada formal, non-formal, informal, teknis, dan prosedural. Kalian pasti pernah mendengar kata-kata itu kan? Jadi kalau misalnya manajemen komunikasi formal tuh kayak bahasanya tuh formal, kaku. Kayak misalnya kita kalau ngomong ke atasan tuh kan harus ada etika, sopan santun. Gak mungkin kan kayak ngomong jadi lo gimana gini kan nggak mungkin. Terus kalau misalnya yang non formal itu biasanya tuh terjadi secara spontan, tapi masih tetap tentang pekerjaan, ngomongnya tuh tentang pekerjaan bukan tentang yang lain-lain. Misalnya saya itu merupakan anggota dari organisasi A, lalu saya kayak memberikan pendapat atau saran tentang tugas tersebut gitu. Jadi kan terjadi secara spontan. Lalu ada informal. Kalau informal itu dia beda sama formal. Jadi dia ngomonginnya tuh bukan tentang pekerjaan, jadi ngomongin kayak kehidupan sehari-harinya aja gitu. Misalnya kayak ngobrol sama temen saya tentang masalah pribadi saya, atau ngobrolin tentang masalah apapun lah. Jadi bahasanya tuh nggak kaku, nggak formal gitu. Lalu yang keempat itu ada teknis. Kalau teknis itu bahasanya tuh hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Jadi kayak misalnya tulisan dokter tuh kan itu kayak abstrak banget tuh ya. Nah itu biasanya dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Kalau kita kan ngeliatnya itu kayak itu apaan sih, tulisan apa sih, kayak aneh gitu. Terus yang terakhir itu prosedural. Nah, yang prosedural ini dia tuh kayak komunikasinya tuh hampir mirip sih sama formal, cuman lebih kayak ngebuat laporan. Jadi komunikasinya tuh lebih kayak tertulis, ada memonya gitu-gitu. Oke, selanjutnya ini masih soal nomor 2 tapi 2B, yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi utama dan fungsi lainnya dari manajemen komunikasi. Nah, fungsi utamanya itu ada 2. Yang pertama, alat untuk menyamakan pengertian seluruh anggota dalam perusahaan. Lalu yang kedua itu alat untuk menggerakkan orang lain dalam perusahaan tersebut sesuai dengan informasi atau instruksi yang kita berikan. Nah, maksudnya alat untuk menyamakan pengertian itu jadi nggak ada yang dibeda-bedain, semua itu sama rata, nggak ada yang dijadiin kayak anak emas kayak gitu, nggak ada. Semua itu harus sama rata. Lalu yang kedua itu tadi alat untuk menggerakkan orang lain. Jadi misalnya saya memberikan instruksi kepada si A, lalu si A itu menjalankan instruksi saya dengan baik sesuai dengan informasi yang saya berikan. Kayak gitu. Oke, sekarang fungsi lainnya. Fungsi lainnya dari manajemen komunikasi. Yang pertama itu manajemen komunikasi sebagai kendali. Nah, apa sih maksudnya manajemen komunikasi sebagai kendali itu? Jadi manajer itu harus bisa menjadi kendali untuk para anggotanya. Dengan cara apa?
dengan cara manajer itu membuat peraturan-peraturan untuk para anggotanya. Jadi setiap gerak-gerik anggotanya tuh terdapat dalam peraturan tersebut, kayak tata tertib segala macam lah. Lalu yang kedua itu manajemen komunikasi sebagai motivasi, yaitu manajer itu harus bisa memberikan pengarahan yang baik agar bisa menjadi motivasi untuk para anggotanya. Lalu yang ketiga itu manajemen komunikasi sebagai alat pengungkapan emosional. Nah, manajer itu tuh harus bisa bagaimana caranya agar si anggotanya itu kayak terbuka gitu, biar nggak ada konflik. Kayak misalnya saya tuh anggota, terus saya kayak merasa kurang nih dengan gaji ini, jadi kan kayak ada keterbukaan, terus kayak diomongin aja gitu secara baik-baik biar nggak ada konflik. Lalu yang terakhir, manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Ya tentulah manajer itu harus bisa menyampaikan informasi dengan baik, dengan benar, dengan akurat kepada para anggotanya. Jadi pekerjaannya pun berjalan dengan lancar. Oke, soal selanjutnya adalah 2C, yaitu sebutkan dan jelaskan peranan manajerial sebagai information roles. Nah, yang pertama itu ada monitor atau pemantauan. Jadi manajer itu harus memantau anggota timnya, baik itu dari segi produktivitas, kinerja, atau kenyamanan para anggotanya itu harus dipantau. Lalu yang kedua itu ada diseminator atau penyebaran informasi. Nah, kalau misalnya si manajer itu sudah mendapatkan keputusan finalnya, atau ya pokoknya keputusannya, dia tuh harus bisa maksudnya harus menyebarkan informasi itu lewat laporan atau memo kepada anggota timnya. Lalu yang ketiga itu ada spokesperson atau juru bicara. Jelas lah, manajer itu harus bisa menjadi juru bicara. Dia kan nanti harus bisa meneruskan informasi tentang organisasinya atau tujuan tentang organisasinya kepada pihak luar kan. Nah, lalu yang terakhir itu ada apa ya? Lalu yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Ya jelas lah, manajer itu harus bisa mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Kalau misalnya masih labil sih, itu namanya bukan manajer guys. Jadi itu namanya anak-anak SMA, SMP yang masih pada labil. Nggak, kalau manajer itu nggak boleh kayak gitu. Oke, soal nomor 2D, yaitu sebutkan dan jelaskan model manajemen komunikasi Rusian Matouska Dolls. Nah, jadi saya tuh selalu ingat tuh SISCO. SISCO tuh apa sih? Yaitu Self, Interpersonal, System, and Competence. Nah, yang pertama itu self. Jadi, bagaimana kita tahu dan mengerti tentang diri kita. Kita kan punya ego. Nah, bagaimana kita tuh bisa menata itu tuh dengan baik, kita bisa mengevaluasi diri kita. Kalau kita udah bisa mengevaluasi, maka itu merupakan langkah awal yang baik untuk kedepannya. Lalu yang kedua itu ada interpersonal. Di sini tuh merupakan tahap kedua, kita harus bisa menguasai teori-teori. Terus kita harus bisa menguasai skillsnya juga, skill komunikasi. Karena di tahap ini tuh kita akan berhadapan dengan orang lain. Jadi kita harus bisa menguasai itu. Lalu yang ketiga itu ada sistem. Nah, kita kan berkomunikasi kan lewat sistem kan, misalnya di dalam organisasi. Nah, itu merupakan sistem. Lalu yang keempat itu ada competence. Nah, orang-orang akan dikatakan sebagai orang yang kompeten apabila dia sudah bisa mempengaruhi orang lain gitu. Oke, sekarang nomor 2E, yaitu sebutkan dan jelaskan komunikasi jaringan kerja. Jaringan kerja yang pertama itu ada jaringan rantai. Nah, jaringan rantai itu, jadi kita nggak bisa komunikasi langsung ke atasan. Nah, jadi harus ngelewatin ada tahapannya. Jadi kayak misalnya saya harus ngomong ke jabatan A dulu, nanti dari jabatan A ngomong ke jabatan B sampai terus sampai atas.
Nah, terus kalau yang kedua itu ada jaringan lingkaran. Kalau jaringan lingkaran itu dia cuma bisa ngomong kedua jabatan. Misalnya nih kan lingkaran A, B, C, D, A. Nah, si A ini tuh cuma bisa ngomong ke B sama ke D. Kayak gitu. Jadi cuma 2 jabatan doang. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, lalu ada jaringan roda. Kalau misalnya jaringan roda itu, jadi ada satu yang terpusat. Jadi ada satu yang terfokuskan gitu. Misalnya contohnya tuh kayak guru-guru lagi ngomong di depan kelas, terus murid-muridnya tuh kayak fokus semuanya sama gurunya tersebut. Nah, kayak gitu. Terus ada jaringan Y, struktur Y. Nah, kalau Y itu jadi dia punya 2 atasan. Contohnya tuh sekretaris daerah. Sekretaris daerah kan dia punya 2 atasan kan, ada gubernur sama wakil gubernur. Lalu ada jaringan bintang. Kalau jaringan bintang itu contohnya kayak Google. Dia bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa melihat jabatan, perbedaan jabatan atau apapun itu. Dia kayak dengan semudah itu dia berkomunikasi dengan para anggota atau atasannya gitu. Oke, sekarang nomor 3 yaitu jelaskan mengenai konsekuensi teori klasik terhadap komunikasi. Nah, konsekuensinya itu yang pertama emang bersifat formal, jadi kaku banget bahasanya. Lalu yang kedua itu emang tujuannya kan untuk instruksi, jadi kayak atasan ke bawahan tuh ngasih instruksi, terus kayak kita tuh kayak iya iya aja gitu, anggotanya tuh kayak iya 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 gitu. Nah, karena komunikasinya juga cenderung ke bawah, dari atasan ke bawahan. Kalau dari bawahan ke atasannya itu cuman paling ngasih laporan gitu-gitu sih. Jadi emang bersifat kaku banget. Dan selalu ngomongin tentang pekerjaannya. Selanjutnya nomor 3B, yaitu sebutkan dan jelaskan konsekuensi teori hubungan manusia terhadap komunikasi. Yang pertama itu, jadi jalur komunikasi informal lebih dibuka. Nah, jadi kayak bahasanya tuh nggak terlalu kaku lah, nggak terlalu memakai bahasa baku. Jadi kayak informal, lebih enak kan. Tapi tetap sih kita harus menghormati kepada atasan. Lalu selanjutnya yang kedua, jalur komunikasi kepada atasan juga lebih dibuka. Lewat apa? Lewat kotak saran. Kan kayak misalnya kita ngasih saran ke atasan biar perusahaannya lebih baik lagi, kayak gitu kan kayak lebih enak gitu. Lalu yang ketiga itu tujuannya juga bukan untuk instruksi, tapi melainkan tuh buat anggotanya tuh merasa diperlukan gitu. Terus anggota tuh merasa puas bekerja sama dengan kita kayak gitu. Lalu komunikasinya juga bukan satu arah gini, melainkan ada hubungan timbal baliknya.